pujilah Elohim kami Bapa, Roh Kudus. Roh Kudus tahu kerinduan kami Bapa. Kami ingin menyenangkan hati Bapa, hidup waktu-waktu ini Bapa, waktu-waktu terakhir. Sudah sekian puluh tahun kami Bapa izinkan kami tinggal dengan napas ini. Banyak yang sudah meninggal, banyak yang sudah masuk kubur. Kalau kami masih di atas kubur, untuk apa kami hidup? Untuk kebenaran, untuk menyenangkan hati Bapa, bukan untuk tujuan yang baik. Itu sebabnya Roh Kudus bantu kami, sehingga kami boleh menjadi manusia yang benar-benar menyenangkan hati Bapa. Kami perlu dengan kekuatan Roh Kudus untuk menghidupi kami di hari-hari ini Bapa. Bantu kami Bapa, kami membentuk kelompok yang selalu mohon, selalu perlu memohon, biar Roh Kudus yang selalu berperan aktif dengan kami, berdaulat dengan kami Roh Kudus, supaya apa yang Roh Kudus benci menjadi kebencian kami, apa yang Roh Kudus inginkan menjadi keinginan kami. Satu roh dengan Tuhan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami ingin sharing satu dengan yang lain. Kami ingin memberitakan kabar baik. Kami ingin bicara tentang kebenaran. Dan kami ingin mengerjakan, melakukan lebih serius keinginan, kehendak, rancangan dan rencana dari Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Mulia kami Bapa. Yod He Waw He, nama yang benar Yahweh Elohim, nama yang tidak dipalsukan, Bapa yang dikenal dengan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Elohim. Puji Tuhan, kalau bilang shalom berarti ada salam damai. Amin. Orang Kristen itu dasarnya shalom, yaitu berdamai-damai. Kalau damai itu berarti saling mengasihi, mengampuni. Saudara, jangan sampai karena kita ditugaskan Tuhan, kita diambil dari gelap, pindah dalam terang yang ajaib, supaya kita boleh menjadi saksi dan menjadi teladan bagi dunia. Amin. Saudara, kita ditugaskan tugas yang berat. Kita ditugaskan, saudara, menjadi domba di tengah-tengah segala, menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Ini bukan hal yang mudah ya. Ini bukan hal pekerjaan yang biasa. Sebenarnya kita harus sadari kalau kita ditugaskan Tuhan ini pekerjaan yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh dunia. Dunia tidak mau. Makanya kalau kita masih manusia duniawi, pasti tidak mau dengan berita-berita yang murni ini. Amin. Karena kehendak Tuhan itu bertentangan dengan kehendak kita sendiri. Ya, saudara, zona kenyamanan kita diperintahkan untuk merombak itu bukan hal yang mudah, ya. Karena satu yang menjadi musuh Tuhan adalah keinginan kita sendiri, keinginan daging. Jadi saudara, kita ini sama dengan bermusuhan dengan daging kita sendiri. Kita sendiri, manusia kita punya daging sendiri, kita bermusuhan. Kalau daging mau makan, kita puasa. Betul? Daging mau marah, kita sabar. Daging mau congkak sombong, disuruh rendah hati. Amin. Daging mau wah seperti dunia, up to date, in the model, apalagi fashion. Tapi kita disuruh sederhana. Amin. Jadi sebenarnya daging ini sangat tidak mau dengan perintah Tuhan ini sekarang. Makanya kita berat ikut Tuhan, itu sebenarnya musuh kita adalah daging kita sendiri. Manusia kita tidak mau dengan perintah Tuhan, saudara. Manusia sesungguhnya jujur, manusia kita tidak mau dengan ikut Tuhan. Karena Tuhan menyuruh kita harus meninggalkan hal-hal yang sebenarnya berat bagi daging kita. Ya saudara, kita harus mengampuni, kita harus sederhana, sedangkan dunia mau yang wah. Betul? Anda akan kehilangan teman. Saudara, mungkin teman-teman yang lebih belum mengerti dan mereka masih mau dengan dunia, pasti mereka tidak mau dengan Anda.
dunia tidak mau dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bahkan bertentangan. Kitab Yakobus berkata, kalau kamu mau menginginkan dunia, kamu memberikan, kamu bermusuhan dengan dunia. Ya, siapa mencintai dunia, dia bermusuhan dengan Tuhan. Sedangkan kita ada tinggal di dalam dunia, dan kita tidak boleh disuruh sama dengan dunia. Ini bukan hal yang mudah, saudara ya. Makanya kita teliti, saudara. Kita mau ke surga, teliti pribadi. Kita ada di deretan mana, ada di grup mana. Saudara, manusia itu ada 3 tipe. Ikut Tuhan. 1, hanya menghormati, percaya kepada Tuhan. Ya, kalau percaya kepada Tuhan itu free, tidak charge, tidak apa-apa. Orang pembunuh segala pun, setan pun percaya dengan Tuhan. Amin. Tapi kita tidak mau di dasar percaya saja. Setan percaya Tuhan, tapi kita mau naik tingkat. Kita mau menjadi manusia yang ikut Tuhan. Saudara, percaya Tuhan bebas, tidak perlu korban apa-apa, tapi ikut Tuhan. Percaya Tuhan dan ikut Tuhan ini berbeda, saudara ya. Periksa, Anda percaya Tuhan atau ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan, di mana? Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya hanya ada satu Tuhan, itu baik. Tapi setan pun percaya, nanti engkau baca saja sendiri. Setan percaya Tuhan. Jadi kalau cuma percaya, itu setan pun percaya. Tapi kalau mau ikut Tuhan, itu harus bayar harga, bayar mahal. Daging mulai merontak kepada Anda, saudara. Anda punya daging sendiri, jangan tunjuk orang lain. Dagingmu sendiri akan merontak kepada Anda kalau Anda mulai ikut Tuhan. Karena ikut Tuhan, daging yang tidak mau adalah daging. Makanya Yesus datang untuk mencontohi, salibkan dia. Amin. Firman Tuhan bilang, ikut aku, salibkan. Ya. Paulus katakan, matikan dalam dirimu, bukan matikan orang lain. Kolose 3:5 Paulus katakan, matikan dalam dirimu. Berarti kita setiap hari ikut Tuhan, kita disuruh berperang. Amin. Setiap hari ada yang musuh harus mati. Kita harus pinter, bijak untuk mematikan musuh ini. Jangan mematikan orang lain. Mematikan musuh yang ada di dalam diri kita ini. Ini yang kita punya kerja setiap hari kalau mengikut Tuhan. Makanya banyak orang dunia yang masih berdunia tidak mau dengan ikut Tuhan. Kalau cuma ikut agama gereja, pendeta nggak lihat, ya sudah selesai. Amin. Apalagi Anda bisa sumbang, mungkin dipuji-puji, aduh, itu tiap minggu ada itu. Tidak perlu susah-susah, tidak perlu salib-salib itu. Tapi kalau mau ikut Tuhan, saudara, ini satu proses yang sangat-sangat Anda harus berorientasi, harus berkoordinasi dulu dengan daging. Ya, kamu harus rela bilang ke daging tidak. Kamu harus berani nekat bilang kepada tabiat lama, tabiat dagingmu tidak. Amin. Berani? Nah, saya lihat banyak mau ikut Tuhan tapi tidak berani meninggalkan kedagingannya. Haleluya. Sehingga di dalamnya ada perang-perang dingin. Haleluya. Saudara, kita lihat sendiri pribadi dan kedagingan kita, tabiat karakter kita, apa yang perlu kita matikan. Mati, kasih mati, saudara. Buat dia jadi mati, tidak bisa memerintah lagi atas kita, itu kedagingan kita. Firman Tuhan bilang ada kata-kata waspada.
Saudara, kalau kita lihat di dulu ada siaran dari televisi, ya salah satu televisi, berita itu selalu ada berita apa ya, fokus itu apa ya, itu waspada, betul? Saya setuju itu, waspada. Kejahatan ada bukan karena niat, tetapi karena ada kesempatan. Ini saya setuju sekali itu, saudara. Kenapa? Hati-hati jangan beri kesempatan. Kesempatan di mana? Di daging lahir ya ini. Ini kesempatan, ini kendaraan iblis untuk merusak kita adalah lewat kendaraan daging ini. Jadi kita sebenarnya berhati-hati untuk sehingga kalau kita sudah menang dalam daging roh ini, menang daging kalah, kita bisa dari rumah aja kita melayani, jadi pendoa benar aja sudah menguntungkan banyak orang. Amin. Pendoa yang benar. Anda kesana kemari tapi tidak benar, akhirnya kosong. Mari kita jadi pendoa yang benar untuk hidup benar. Ini bukan hal-hal yang ini membutuhkan pengorbanan. Saudara, kita manusia yang dilahirkan sebenarnya secara manusia tidak benar. Ini kata firman, bukan kata Ibu Lance. Kita lihat sifat manusia yang belum di dalam Tuhan bagaimana kita lihat. Ini firman Tuhan. Kalau Anda komplain ke firman Tuhan bukan Ibu Lance, mari kita lihat Markus pasal 7. Ya. Kita lihat. Kita kenali diri di sini, saudara. Markus pasal yang ke-7. Ya. Kita ingat ada 13 perkara najis di sini. Barang najis tidak bisa masuk surga. Ya. Haleluya. Surga ini tidak ada barang yang najis. Kata Wahyu. Markus pasal 7 ayat 51. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul, sebentar. Sebab dari dalam, dari hati orang. Siapa orang di sini? Amin. Kita semua orang. Nah, hati-hati di hati kita. Kalau tidak bertuhan yang benar, ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, 22 perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kita lihat 23. Semua hal-hal jahat ini, dengar baik-baik, timbul dari dalam dan menajiskan orang. Timbul berarti dia sudah ada di dalam, tinggal timbul. Maka bilang itu masuk itu halal, tapi keluar yang haram. Yang di dalam hati ini yang haram. Saudara, ini manusia ini tipe ini. Kalau Anda mau kenali manusia, ini manusia. Ada di sini 13 perkara. Sudah timbul. Timbul berarti sudah ada di dalam. Ini manusia. Ini manusia. Siapapun dia. Makanya kita beriman, berohani karena kita mau tinggalkan hal-hal lama itu. Amin. Manusia dia harus masuk ke rohani, ke iman, supaya kita bisa tinggalkan hal-hal perkara-perkara najis ini yang di dalam hidup kita ini. Amin. Makanya selalu firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, jagalah hatimu. Amin. Jagalah hatimu. Bukan jagalah kantongmu, bukan jagalah hartamu, tapi jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Saudara, kita lihat di sini. Jadi manusia ini sudah punya dari sononya. Kita lihat contoh bagaimana. Kita lihat soal anak masih kecil, masih baby, kecuali dia masih baby, dia belum tahu apa-apa. Itu pun harus dikuduskan dari dosa orang. Anak ini langsung
langsung mengerti, langsung dia rasa takut. Bikin takut, anak-anak paling takut. Amin. Takut apa? Kedua, dia langsung berdosa. Misalnya, siapa ambil ini? Bukan saya, bukan. Bisa dia bisa dusta karena dia tahu. Siapa ajar dia berdusta? Atau Anda ambil ini, enggak, kasih kakak aja, enggak usah kasih kamu. Dia merontak, masih kecil, sudah iri, sudah perhitungan. Betul? Karena manusia sudah dari sononya, langsung dia mengerti dosa yang mengintai dia, yang mulai menyetir dia. Makanya kita harus serahkan anak itu kepada Tuhan. Ya saudara. Saudara, ini kita mau perkenalkan diri kita supaya kita ini tahu kita manusia ini siapa. Karena yang paling sulit manusia itu kalau dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini yang repot. Haleluya. Ini mau dikasih tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan tidak cukup menilai kita dengan soal kita beribadah, kita melayani. Kita lihat 1 Korintus 13 katakan apa? Walaupun kamu sudah bakar diri dan segala, tapi tidak berguna. Jadi jangan berpuas dengan apa yang Anda kalau belum mencari tahu persis apa yang menjadi keinginan dan isi hati dari Bapa. Kita selalu berdoa supaya Tuhan, apa yang Tuhan benci itu menjadi kebencianku. Apa yang Tuhan inginkan itu menjadi keinginanku. Tolong kabulkan Tuhan. Amin. Karena saudara, keinginan Tuhan sangat bertentangan dengan keinginan manusiawi kita yang tadi. Haleluya. Ya saudara. Jadi saudara, Tuhan akan menilai kita. Jadi sekarang tadi kita kembali. Manusia ada 3 tipe. Jadi percaya kalau ikut Tuhan, kita mulai ikut kemauan Tuhan. Jadi kita berpindah dari kehendakku sendiri, berpindah kepada kehendak Tuhan. Jadi rancanganku bukan, akan bayangkan rancanganku bukan rancangan Tuhan. Beda rancangan. Ya saudara, beda proyek. Anda mau berpindah di proyek yang beda. Haleluya. Saudara, ini proyek daging ke proyek roh. Ini 2 hal yang bertentangan, kata Galati 5. Kamu mau hidup menurut roh atau menurut daging? Kalau kamu hidup menurut roh, tidak menurut daging. Tapi kalau mau hidup menurut daging, tidak menurut roh. Ini hal yang ada di dalam kita yang kita harus perang hari-hari. Nah, kita ikut Tuhan tidak normal. Tidak pada manusia normal lagi. Kalau pada manusia normal lagi, kita tidak duduk capek-capek begini. Kita mau puasa 3 hari. 3 hari, 3 malam. Nah, makan ini besok terakhir makan. Kamu tanya ke daging, daging merontak saudara. Daging tidak mau itu. Bukan orang lain yang tidak mau. Daging saya tidak mau. Tanpa tahu persis apa yang kita buat untuk apa. Kita untuk masuk surga. Amin. Apalagi waktu-waktu ini sudah waktu dekat. Kenapa kita tidak urus serius untuk masuk surga? Itu surga itu bukan bohong. Itu sudah menanti kita saudara. Kita akan tinggal di sana bertriliun tahun selamanya. Kenapa kita tidak urus serius dari sekarang? Jangan terlambat, jangan dibutakan. Ini waktu-waktu kita sekarang kalau kita lihat dengan teknologi ini segala TV, segala keinginan-keinginan, produk-produk ini yang sangat menjadi baik di bidang makanan, di bidang fashion, di segala ini
sangat menggiurkan. Amin. Dia punya kecanggihan up to date ya. Waduh, ikut model, in the model. Memang kalau nggak tahan, memang saudara jatuh cuma karena dengan kecanggihan dunia ini. Dan saya lihat penawaran dunia ini sudah sangat menggoda, sangat memaksa, sampai orang harus mengejar uang, walaupun menghalalkan segala cara. Tapi jangan kita berani beda diri dengan orang-orang dunia. Amin. Kita harus memberanikan diri berbeda dengan cara mindset harus bukan seperti mindset ini, tapi rubah cara berpikir kita. Ya, saudara, tadi kita bilang, jadi kalau cuma sampai ikut Tuhan, itu sudah banyak kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu ikut. Ya, mari kita lihat di Matius 13 ayat yang ke-17. Anda tidak berpikir ini, saudara ya. Saya lihat ayat ini, saya jadi berpikir ikut Tuhan. Tuhan, sesulit apa ini? Emang Tuhan ada janji apa? Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu masuk pintu yang sesak. Ini sesak bagi apa? Bagi daging. Daging tidak boleh masuk, tinggal di luar. Roh yang bisa masuk dengan Tuhan, yaitu keinginan rohani. Saudara, iman itu akan masuk dengan Tuhan. Daging tidak boleh masuk, itu pintu sesak. Mengerti? Mari kita lihat. Ini hal ini. Anda ada di deretan ini, ada di grup ini, ada di jalur ini, atau di mana? Periksa, saudara. Atau belum sampai jalur ini lagi, lebih jauh lagi. Makanya masuk surga ini, saudara, bukan hal yang Anda cuma cari asal-asalan. Mari kita lihat, saudara. Matius 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar. Dengar dari banyak nabi dan orang benar. Orang benar ini, saudara, ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Halo, saudara, ini golongan orang benar. Nabi belum masuk masuk surga. Berarti kita harus lebih dari orang benar, betul nggak? Dan kaitkan 1 Petrus 4 ayat 18. Mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 18. Ya, semua tahu itu kalau dari sudut berdoa ya. Kalau dulu mereka sangat hati-hati. Awas sekarang ya, mungkin sudah terlalu banyak buka handphone, doa sudah kurang, sudah malas, hati-hati saudara ya. Jadi 1 Petrus 4 ayat 18. Ini terkait dengan yang tadi kita lihat. 1 Petrus 4 ayat 18 gimana? Coba satu kasih baca. Firman Tuhan, 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jika orang benar, apalagi yang tidak benar, saudara. Makanya jangan mau kalau tidak benar. Ini sangat mudah kok, mudah, tetapi kita sendiri tidak mau. Bapak sudah berikan hal yang mudah sebenarnya, tapi kita mau yang tidak benar. Karena tadi manusia sudah baca, manusia itu 13 perkara. Jangan mau kepada manusia kita, saudara, jangan. Saya waktu bertobat saya katakan lancet tidak boleh. Kalau saya lagi tidak enak sama dia, lancet datang berdamai dengan dia. Pergi lancet, tidak boleh marah, tidak boleh. Kasih, bawa kue. Saya perintah kepada daging saya. Saya perintah. Saya mau yang wak lancet tidak boleh. Itu kedagingan, itu sombong. Saya perintah, saya punya daging, saudara. Karena saya punya daging yang mau perintah roh saya. Saya harus ada berlah. Setiap hari kita orang perang. Amin. Harus memerangi daging kita sendiri. Mau ibadah, aduh tapi kita ada mau ke tetangga
ndak enak, ndak lance. Ibadah itu harus. Aduh ini karena aduh kita pe anak cucu, tidak. Ibadah itu harus. Lance ibadah, tidak boleh tidak. Cuma sekarang yang saya lihat keadaan dunia sementara begini, saya tidak tahu apa maksud Tuhan, tetapi kita tahu semua rencana Tuhan, tidak ada di luar rencana Tuhan untuk anak-anak Tuhan terutama. Amin. Jadi saudara, mungkin Tuhan lagi berikan kita di rumah supaya kita lebih memeriksa diri masing-masing. Mungkin kita terlalu banyak menasehati di mimbar apa, nanti hamba-hamba Tuhan sudah terlena, cuma tahu nasihat, Anda sendiri sudah tidak ada waktu untuk ada berdaulat dengan Tuhan. Ya, jadi saudara, Tuhan izinkan supaya kita, maksud Tuhan supaya kita tidak mengandalkan pemimpin-pemimpin kita, tidak mengandalkan manusia, tidak. Jadi jangan cari manusia. Saya berdoa ke Ibu Raja. Anda bisa berdoa sendiri. Mungkin Anda punya doa pas saat itu Tuhan lagi dengar daripada Ibu Raja. Semua orang kita ini diberi hak. Harus percaya diri, kitanya yang berubah diri. Kalau doa meleset mungkin karena dosa adalah penghambat doa. Ingat baik-baik. Cuma mudah kok, keluarkan dosa, maka doa itu naik ke Tuhan. Haleluya. Dosa yang menghambat doa. Dosa artinya apa? Dosa itu daging. Tidak jauh dosa itu sudah. Ada dalam dirimu setiap hari. Dia jaga. Saudara, kita ada dua kekuatan setiap hari yang saling mengalahkan, yaitu roh dan daging. Roh dan daging itu saling mau siapa yang menang setiap hari. Saya katakan, ya, dua hal ada bekerja dalam hidup kita, yaitu pekerjaan Tuhan dan pekerjaan iblis. Halo, ada dua proyek besar. Kalau Tuhan, proyeknya Tuhan, pribadinya Tuhan, itu kita harus cari dengan sungguh-sungguh. Untuk Tuhan bukan kita biasa, kita harus cari kepada Tuhan. Tuhan kita harus cari bahkan dengan sungguh-sungguh. Ibrani katakan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, coba baca ya. Ini yang paling belum masuk. Yesaya 55 ayat 6. Kita lihat situ apa nih. Kita Yesaya 55 ayat yang ke-6. Siapa saudara baca? Siapa sudah menemukannya? Silakan baca dengan suara nyaring. Firman Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Saudara, sudah cari, belum tentu Tuhan mau ketemu. Nah, sudah cari, belum tentu juga Tuhan mau ditemui. Apalagi tidak cari. Ya, selama Tuhan masih mau menemui. Ibrani 11 pasal yang ke-6. Firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan terus. Sebab sebelum Ia terangkat, Ia memperoleh. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, makanya ada orang katakan, biar saya di rumah, saya berdoa di rumah. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang Tuhan berkenan dan kasih upah. Apa upah? Jawaban doa. Amin. Tadi Tuhan, carilah Tuhan selama Ia mau diketemu.
mau bertemu dengan Anda. Itu Tuhan. Itu pekerjaan proyeknya Tuhan. Kalau proyeknya iblis, tidak perlu Anda cari, nanti iblis yang cari Anda. Amin. Diam Anda di rumah, iblis pasti ada. Datang dia. Dia kerjanya dia. Iblis yang cari Anda. Kalau Tuhan tuh kita ini yang cari ke Tuhan. Kalau iblis yang akan cari kita. Dua hal yang berbeda. Jangan samakan ini dua ini, saudara. Banyak yang harus kita bedakan, saudara. Ini daging dan roh. Pekerjaan Tuhan dan pekerjaan iblis. Iblis dia cari di mana? 1 Petrus 5 ayat 8. Haleluya. Jangan kita santai dengan cari Tuhan. Biar Tuhan kan ada, walaupun kita tidak masuk ibadah, kita begini-begini, asalkan Tuhan kan ada, Tuhan tahu. Saudara, Tuhan kita harus cari dengan sungguh-sungguh. Iblis, mari kita lihat kerja iblis seperti apa. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Oke, baca dengan suaranya. Tuhan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling kok apa? Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Bagaimana? Sama seperti singa. Sama seperti singa. Yang mengaum-ngaum. Mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat. Dan mencari orang untuk ditelan. Orang nado bilang tidak punya langsung telan. Ya. Iblis mencari orang untuk ditelan. Jadi kerjanya iblis berjalan setiap hari, berjalan mencari. Kalau mereka di handphone terus lupa berdoa tinggal pikir handphone terus, satu dapat lagi. Iblis bilang, di mana? Di sana itu, main handphone terus keluarga. Pergi saja di sana, pergi ke situ pasti ada gemuk di situ. Ya, sudah iblis mulai lapor. Sudah berapa hamba Tuhan Anda dapat? Sudah. Si ini tadinya dia tidak pengen handphone, sekarang sudah giat, sudah beres. Sudah lebih mudah kita ini kerja. Iblis bilang. Jadi pintu masuk surga semakin lebih sempit. Hati-hati saudara. Ya, makanya saya sadar ini. Saya berjaga pintu-pintu hal-hal ini, hati-hati. Nah, kalau cuma tingkat situ kita belum masuk nominasi masuk surga, belum. Yang mau masuk surga, tadi kita sudah lihat nabi dan orang benar tidak mengerti. Amin. Sudah kelas tinggi itu saudara ya. Tapi harus naik satu tingkat, yaitu apa? Kita harus cinta dan tambah lagi jatuh cinta dengan Yesus. Amin. Hanya orang yang cinta Tuhan itu yang rela korban untuk Tuhan. Korban jangan konotasinya selalu uang dan segala. Korban rela tinggalkan keinginan ini, handphonemu. Kalau sudah hal-hal berita yang sudah orang punya cerita, sudah tidak usah ikuti. Kita lebih baik berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, cinta Tuhan pasti Anda rela korban. Saudara, kalau sudah kelas cinta, sudah cinta dengan Tuhan? Sudah? Periksa diri pulang ini kalau sudah cinta. Kalau belum cinta, mari kita bujuk rayu supaya Tuhan mau dengan kita. Amin? Supaya apa? Kita boleh jatuh cinta dengan Tuhan. Saya sudah ulangi. Tuhan Bapa Yesus akan datang sebagai pengantin apa? Pengantin lelaki surga, pengantin surga. Kita gereja Tuhan ini akan jadi pengantin wanita. Bukan secara lahiriah, tapi secara rohani. Ya. Saudara, kalau pengantin berarti kita sudah siap apa? Jatuh cinta. Tidak ada Tuhan mau kawin dengan tidak cinta atau masih anak-anak. Harus dewasa rohani. Haleluya. Nah,
Orang bisa cinta kalau dia dewasa rohani. Tidak ada bercinta, anak-anak sudah tahu bercinta. Kadang-kadang itu cinta buta, cinta belum mengerti, bilang sudah cinta. Padahal dosa masih melekat. Haleluya. Jadi saudara, kalau sudah cinta Tuhan, rela korban untuk Tuhan. Apa? Paulus bilang, matikan dalam dirimu semua yang duniawi. Haleluya. Matikan atau baru pingsan ini? Ya. Berani matikan semua itu? Kita harus jadi orang yang berharga di mata Tuhan. Seperti 1 gram emas, 1000 tembaga. Amin. Apalagi 1 karat, kalau berlian karat, 1 karat berlian itu miliar berapa puluh miliar. 1 karat karat, 1 karat. 1 karat itu kecil tapi dalam. Itu 1 karat berlian. Beribu-ribu ton tembaga harganya. Jadi kita harus menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Bukan orang yang tidak berarti kepada Tuhan. Ya, dengan untuk cari orang berharga di mata Tuhan, kita harus mengorbankan daging. Tuhan tidak pernah contoh mengorbankan yang lain. Ya, kita lihat kakak-kakak rohani kita, semua korban dengan Tuhan. Itu yang benar-benar, itu yang benar-benar yang melebihi dari nabi tadi dan orang benar. Kita lihat apa Musa, Abraham, apa korban-korban mereka, saudara, karena mereka cinta dengan Tuhan. Saudara, Abraham mengorbankan Ishak, rela dia mau bunuh. Bayangkan bisa, ini cuma cucu sakit sudah bingung. Tuhan, saya tidak mau kalau Tuhan mau ambil. Ada pernah saya tidak mau kalau Tuhan mau ambil ini. Nah, Ishak dia mau ambil begini. Memang saudara, benar-benar ini kita harus kejar seperti hati begitu. So, ini masuk surga. Ya, rela apa saja Tuhan minta. Kalau orang korban minta handphone aja tidak mau, apalagi minta lain. Ya, kita lihat pengorbanan kita sudah sampai di mana, saudara. Ini Tuhan tidak mau Tuhan sudah kasih contoh nih. Ini nabi-nabi rasul punya korban yang macam-macam, saudara. Kita lihat Ishak, mari kita lihat Kejadian 22 ayat 11. Ya, jadi harus memiliki korban. Tidak bisa cinta ini, saudara. Bukan cinta. Ada lagu dunia bilang, semua bisa hilang cinta, tapi kenyataan. Amin. Ada lagu dunia dulu gitu. Cinta harus pengorbanan. Haleluya. Kita lihat, kita datang di sini karena apa? Karena cinta atau karena takut COVID? Takut dengan COVID atau cinta? Takut dengan kelaparan atau cinta? Kita lihat, saudara, ya. Jadi saudara, kita lihat Kejadian 22 ayat 11. Kita baca Kejadian 22 ayat yang ke-11. Kita baca di situ. Kalau bilang rela, aduh, haleluya. Makanya saya pikir gini, masuk surga ini Tuhan, ini seperti ini contohnya. Kira-kira ada berapa yang mau masuk ini, saudara? Ya. Coba baca Kejadian 22 ayat 11. Siapa saudara? Udah, coba Yosua aja yang baca. Yosua yang baca. Kejadian 22 ayat 11 itu ya. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya. Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah
ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Bapa dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Cuman satu orangnya, anak yang Tuhan. Saudara, Tuhan bisa uji sebegitu kepada kita. Ya, saudara lihat, kenapa apa Tuhan tidak tahu Abraham cinta kepada Tuhan? Apa Abraham takut akan Tuhan? Tuhan bilang apa? Abraham, sekarang baru ku ketahui engkau takut akan Tuhan. Apa Tuhan tak tahu Abraham takut akan Tuhan? Sehingga Tuhan pakai ujian itu. Tuhan mau pembuktian, saudara. Bilang cinta mana bukti? Haleluya. Baru panas, baru apa, sudah bingung, sibuk. Kita saudara kita punya cucu, ada masuk rumah sakit, kita tahu. Kita ada tahu, ada dengar-dengar, kita bisa sampai keluar, kita enggak. Sampai keluar kita. Padahal di cucu ini paling gemes. Norma aja, enggak berhenti ingat itu. Kalau dia duduk itu, dia semua ada video call Norma. Karena lucunya ini cucu ini sangat lucu. Aduh, Norma aja hiburan Norma, itu cucu itu. Bilang dia masuk rumah sakit, cukup aja doa dari rumah. Kalaupun Tuhan mau ambillah. Kenapa mesti bingung, sibuk? Kita mencintai Tuhan, kita cinta, kita punya cucu supaya masuk surga. Nanti kita dengar sudah keluar. Yang penting kita doa dia. Peran doa dan peran sibuk begitu ketakutan mana lebih? Amin. Jadi Tuhan menguji kita. Cucu saya yang paling lucu itu. Rasanya Tuhan, aduh ya parah. Kenapa dia sakit Tuhan? Tuhan bisa uji. Hanya Norma bagaimana cucu saya yang paling lucu. Norma aja sangat-sangat terhibur dengan anak itu. Ya, dari jadi oma. Oh, lucu sekali saudara. Banyak bayangkan kalau mau kehilangan cucu itu. Bayangkan seorang oma mau kehilangan cucu itu. Tapi bilang, cucu masuk rumah sakit. Kita bilang, COVID. Dari sekarang masuk rumah sakit kan 75% mau COVID. Doa aja kita dan doa Norma berdoa di rumah. Tahu-tahu dengar sudah keluar. Amin. Haleluya. Tuhan mau lihat apa Anda takut atau Anda lebih terlalu Anda punya cinta buta itu saudara kepada manusia lahirnya ini. Ya. Musa, Abraham korban, itu cinta. Cinta mesti korban, ya. Bayangkan kalau sampai Abraham terus potong anak itu. Saudara, berat-berat ini. Musa, kita mau cari uang ke sana kemari, apalagi mau mencari keuntungan lewat pakai nama Tuhan. Kamu punya keuntungan untuk Tuhan atau cari keuntungan lewat Tuhan? Yang mana? Jangan pakai Tuhan untuk keuntungan. Cari keuntungan. Tapi kita punya keuntungan untuk Tuhan. Terbalik nggak? Haleluya. Saudara, kita lihat, kalau kita mau cari Tuhan, cari uang kemana-mana, pakai nama Tuhan. Itu saudara, bertentangan dengan orang-orang kudus. Kita lihat Musa, Ibrani 11 ayat 24. Tadi korban Ishak, ya. Ini korban fisik. Sekarang korban harta. Lihat korban-korban ini karena cinta yang bisa, saudara. Kalau tidak cinta tidak bisa. Oke. Baca Ibrani 11 ayat 24. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun.
Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Bapa daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya. Musa turun dari kekayaannya, pergi menderita dengan umat Tuhan. Berarti umat Tuhan identik menderita nggak? Musa turun ini kursi roda emas, dia pakai dayang-dayang, sudah kipas-kipas. Anak Firaun. Dia turun, dia mau pergi naik gokar dengan anak orang benar. Saudara, korban apa? Korban kemewahan, korban harta untuk cinta Tuhan. Korban. Maria, korban apa? Korban malu. Amin. Korban moral. Saudara, berbagai korban dicontoh di sini. Kenapa kita bertentangan dengan itu? Ini korban. Semua Tuhan itu, Yesus itu manusia korban. Yang Tuhan mau hitung korban, kita mau korban. Kita bilang Norman, biar bukalah korban, orang mesti doa 1 jam. Tidak bisa, biar so capek, biar tidak bikin terus tuh pekerjaan, doa 1 jam. Yang lalu tinggal berdoa malam apa? Tidak, iblis tidak boleh goyah lama. Kita tahu. Ya, jadi saudara, kita berdoa, kita korban waktu. Maria korban hamil di luar nikah. Aduh, kita bayangkan 9 bulan. Kalau orang benar itu, kalau dia buat kelihatannya negatif, tapi tunggu dulu, jangan langsung bilang negatif. Apa maksud dalamnya itu? Kalau engkau menuduh si ini begini, si itu anak Tuhan begini, lihat dulu, mungkin dia lagi hamil 9 bulan. Amin. Dia akan melahirkan yang baik. Haleluya. Saudara, Yohanes, apa Yohanes? Yohanes korban kepala untuk Tuhan. Yohanes korban karena apa? Karena menegur orang. Jadi kalau cuma korban orang fitnah, orang tak mau karena Anda negur, saudara, itu urusan cinta dengan Tuhan. Amin. Itu korban. Saya dikaruniai nasihat. Mungkin orang lihat saya, aduh, ibu lance, ditegur keras lagi, aduh, sakit telinga. Tapi saudara, itu korban. Untung mereka tidak penggal kepala. Yohanes cuma karena tegur orang berselingkuh, Yohanes dipenggal kepala. Haleluya, saudara. Jadi kita lihat banyak sekali yang menjadi korban. Stefanus, sementara berita Injil, dibunuh di atas rumah, dirajang dengan batu. Apalagi cuma rajang dengan kata-kata, sudah marah, ngambek, meraju. Cuma mereka siram dengan kata, dengan perkataan. Kenapa mau mundur? Kenapa mau lari dari Tuhan? Cuma perkataan. Belum Anda kalau dirajang dengan batu sementara di mimbar. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ini, tapi kita dapat kelas-kelas anak Tuhan katanya mau masuk surga, tapi tersinggung pun lari. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Petrus putus telinga. Betul? Siapa lagi? Apalagi Paulus. Paulus bilang sampai mencucurkan darah. Haleluya, saudara. Ini yang kita lihat yang akan menjadi pengantin surga. Apa Anda sudah korbankan untuk Tuhan, saudara? Apa-apa? Apa menjadi? Yosua korbankan Hana. Amin. Amin. Apa yang dia korban? Ini korban yang sakit. Banyak hal yang kita harus korbankan untuk Tuhan. Kalau Tuhan minta itu, berikanlah. Haleluya. Tuhan minta anak, berikan. Minta cucu, berikan. Ambil Tuhan yang punya, Tuhan yang ambil. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya sudah terlepas dari ikatan-ikatan yang mencintai hal-hal itu lebih dari Tuhan. Nah,
Saya apa Tuhan? Untuk Tuhan. Haleluya. Jadi puji Tuhan, kalau ya, jadi cinta Tuhan itu, kalau Anda mengikuti Tuhan, mulai Anda tidak ada hak-hak lagi untuk membela daging, tapi yang ada salibkan daging. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Beda kan dengan kita lakukan syarat agama, ya. Semua kita bisa gagal ginjal. Saya lebih baik gagal ginjal, gagal jantung, gagal apa-apa, nggak apa-apa untuk saya. Tapi jangan gagal iman. Amin. Orang ketakutan dengan minum ini, minum itu untuk apa? Nggak, mereka jangan bilang harus begini, harus menyangkal diri, harus memaafkan, harus rendah hati, stop dengan pesta pora. Saya lihat, ya saya tidak tahu mau katakan apa, tapi saudara, marilah kita jaga roh kita jaga urusan kita untuk masuk surga. Kita sedang dalam pengurusan masuk surga, sedang melengkapi syarat-syarat untuk masuk surga. Mari kita lengkapi apa yang belum lengkap, karena masuk surga negara yang bukan sembarangan. Kita ajak ke luar negeri, kita harus persiapkan semua, ya, paspor, segala visa, semua harus lengkap. Tiket, bahkan kalau negara-negara luar sana mau minta, apalagi Amerika, negara adik kuasa superpower, dia minta harus tiket pulang pergi harus ada. Tidak boleh tiket cuma pergi. Mereka tidak izinkan engkau tinggal di negara mereka. Ya, jadi kalau Anda berangkat luar negeri Amerika, saya tahu khususnya dan lain-lain, itu harus ada tiket, deposito di bank, harus ada buku tabungan bank. Pulang pergi, tidak boleh cuma tiket dan bank kosong, tidak bisa. Apalagi kita mau ke surga, saudara. Sedangkan mencari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Sedangkan Nabi orang benar hampir-hampir. Di sini kita ambil satu standar, satu barometer, ya, satu ukuran bahwa masuk surga itu bukan dalam level yang biasa-biasa, saudara. Anda harus ada keluarbiasaan dengan Tuhan. Anda harus memberikan sesuatu persembahan yang ekstra standar untuk Tuhan. Haleluya, ya. Karena ini kebenaran, saudara, ya. Jadi jangan kita cuma lakukan syarat agama. Hidup kita, saudara, hidup lahirnya ini bukan tujuan kita. Tapi hidup kita ini tujuannya, kita akan tiba ke satu tempat. Jadi cinta itu berarti kalau jatuh cinta dengan Yesus, itu harus berurusan pengorbanan. Apa-apa yang kita bisa korban itu Tuhan. Ya, korban waktu. Haleluya. Korban lelah. Saudara, ini kalau kita nggak lihat status kita, posisi kita, kondisi kita, ikut Tuhan nggak serius, ini kasihan kalau tidak jadi masuk surga. Kita mau masuk surga. Tujuan kita ibadah ini, tujuan semua ini untuk masuk surga, bukan untuk cuma mau lari dari COVID. Kita lihat cuma diajar sebegitu saja. Si ribut COVID, sibuk dengan jangan kita minum ini, minum itu, lari sini, pindah sana supaya tidak COVID. Cuma itu, saudara. Mau COVID ke enggak COVID ke, yang penting mau masuk surga. Amin. Haleluya. Kita harus bukan cuma masuk surga
surga bukan cuma tingkat baik, bukan cuma tingkat benar. Ya, haleluya. Jadi ada tingkatannya. Untuk masuk surga tadi orang benar pun hampir-hampir. Apalagi masih ada yang tidak benar. Mungkin mulai berpikir, bertindak yang tidak benar. Hati-hati saja. Saya pun ada kuyos ini, kita saling norma, saling diskusi. Aduh, yang penting orang punya jam doa jangan kurangi, karena buka ini karena tidak ada ibadah, tidak ada kerjaan ini. Jadi kita isi waktu karena rasa tidak enak itu roh kalau kita cuma nganggur. Saudara, haleluya. Jadi saudara, kita mau kerja apa saja yang penting untuk Tuhan, untuk kebaikan, bukan untuk kekayaan, untuk cari kaya. Bukan, ya. Haleluya. Karena melayani pekerjaan Tuhan belum tentu kita cinta Tuhan. Ini cinta. Kalau melayani pekerjaan Tuhan karena dasar cinta, pasti tidak hitung-hitung. Amin. Betul enggak? Haleluya. Bahkan kita yang korban untuk supaya kita berkenan kepada cinta. Begitu kan? Coba kalau kita cinta seseorang, kita korban apa saja. Apalagi kalau dia nyuruh apa, kita minta uang dulu. Tidak mungkin. Nanti sebentar kasih uangnya. Kalau tidak, aku sudah tidak cinta kepadamu. Cinta itu susah senang, tetap cinta. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Jadi kita bisa sadar diri hari-hari ini untuk menguasai diri sendiri. Kita periksa diri sendiri ini untuk kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya kita mau menjadi pengantin Tuhan dengan hidup lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih berjaga-jaga akan pribadi dan daging lahirnya kita. Keinginan-keinginan daging kita harus waspada. Matikan dia. Amin. Haleluya. Sebelum dia matikan, Anda matikan dia. Keinginan daging adalah berbuat dosa, tapi keinginan roh adalah melakukan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Kita angkat pujian saudara. Haleluya. Mari kita puji kepada Tuhan. Oh haleluya. Hormat Bapa. Oh Bapa Yesus, inilah kami. Oh kami mau hidup benar. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kami ingin Bapa, kami dapat melakukan apa yang dikehendaki. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan napas yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bapa, ini hidup harus jadi berkah. Kalau kami masih hidup di atas kubur, bukan berbuat dosa. Jauhi kami dari segala jenis kejahatan. Bantu kami Roh Kudus, supaya kami tidak melibatkan diri, tidak menjamah yang jahat. Tapi kami jauh dari segala jenis-jenis kedagingan dunia ini. Berikan kami benar-benar menyatu dengan keinginan roh. Apa yang Tuhan inginkan, itu menjadi keinginan kami. Apa yang Tuhan benci, itu menjadi kebencian dan kebencian kami. Itu yang kami jauhi. Bukan keinginan-keinginan kami yang kami ikuti, tapi kami matikan keinginan diri kami mengikuti keinginan Bapa. Bantu kami Roh Kudus berdaulat dengan kami. Dalam nama Bapa Yeshua HaMashiach, nama yang benar, nama yang tidak dipalsukan, nama yang berkuasa, pencipta Bapa Yahweh Elohim, yang dikenal dengan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Amin. Shalom.